Bab 2211. Meskipun orang-orang yang diatur Benny untuk patroli malam semuanya adalah penjaga elit dari keluarga Nah, mereka masih jauh lebih rendah daripada orang-orang bertopeng hitam. Ketika para penjaga melihat orang-orang berpakaian hitam, mereka terbunuh sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak minta tolong. Mereka jatuh ke tanah dan meninggal. Lalu pintunya terbuka. Seorang pria setengah baya masuk lebih dulu. Begitu orang ini tiba, semua pria berpakaian hitam lainnya menangkupkan tangan dan membungkuk memberi hormat. Tuan Conway, semua pengawal sudah diurus. Pemimpin pasukan itu berdiri dan berkata dengan hormat. Baiklah, bagus sekali. Apakah kalian sudah mengepung tempat ini? Tanya lelaki paruh baya itu. Ya, Master Conway. Kami dapat menjamin bahwa seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar, apalagi manusia. Bagus sekali. Aku ingin melihat siapa yang berani mencuri dariku. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang di Seoul yang berani tidak menghormati keluarga Mace, pria paruh baya itu mencibir. Ketika David mendengar suara itu, dia bisa tahu siapa orang ini. Tidak masalah bahkan jika pihak lain mengubah suaranya. Dialah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan putri peri Evie di pameran dagang bawah tanah. Namun pada akhirnya, dia gagal karena dia tidak punya cukup uang. Keluarga Mace adalah keluarga kelas 1 di Seoul. Wali kota Seoul saat ini adalah Lord Basil Mace dari keluarga Mace. Saat ini, keluarga Mace berada di puncak kekuasaan mereka di Seoul. Kekuatan besar lainnya harus bersikap sopan kepada mereka. Namun, kekuatan keluarga Mace juga membuat beberapa keturunan langsung keluarga Mace mulai merasa puas diri. Mereka mengira bahwa selama mereka berada di Seoul, mereka akan menjadi raja dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan siapapun. Tidak peduli siapa yang datang ke Seoul, mereka harus tunduk pada keluarga Mace. Dan pria parubaya itu adalah salah satu keturunan tertinggi dari keluarga Mace, Master Conway. Akan tetapi, ia bukanlah pewaris pertama keluarga Mace karena ada pria lain yang sangat berbakat dalam keluarga Mace. Sejak kelima wanita elf itu dibeli paksa oleh David dengan harga yang sangat tinggi, ia mulai mengerahkan kekuatan keluarga Mace untuk mencari identitas David dan melacaknya segera setelah pameran. Sekalipun orang-orang yang ikut serta dalam pameran dagang bawah tanah itu mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka, ia hanya butuh waktu untuk mengetahui siapa David dengan kekuatan keluarganya di Seoul. Ditambah dengan kemurahan hati David dalam membantu Pebbles melunasi utangnya di jalan perdagangan, dia sudah memiliki reputasi tertentu. Conway segera menemukan David, pria yang tiba-tiba muncul di Seoul. Untuk mencegah para wanita peri itu dinodai oleh David, ia segera mengumpulkan orang-orangnya dan bergegas ke kediaman David. Sambil bersiap mencuri kelima wanita elf dan memberi David pelajaran yang tak terlupakan, dia juga ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki anak ini. Jika David tidak dapat menghabiskan uangnya, Conway akan membantunya menghabiskan sebagian uangnya. Menurut penyelidikan Conway, David telah menghabiskan triliunan dolar tidak lama setelah dia tiba di Seoul. Uang ini tidak berarti apa-apa bagi seluruh keluarga Mace, tetapi bagi Conway, itu adalah jumlah yang sangat besar. Sebagai tuan muda keluarga Mace, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Bab 2212. Jika dia bisa mendapatkan uang untuk dirinya sendiri, dia akan kaya. Dengan mengingat hal ini, Conway tidak sabar untuk menemukan David. Orang ini seharusnya tidak tahu siapa dirimu, kalau tidak dia tidak akan berani menentangmu. Siapa yang tidak tahu bahwa Seoul sekarang adalah anggota keluarga Mace? Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu memuji Conway. Memangnya kenapa kalau dia tidak tahu? Ini bukan alasanku untuk melepaskan orang ini. Karena dia sudah melakukan itu, dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa lolos begitu saja hanya karena dia tidak tahu. Apakah dia pikir dia bisa bebas dari kekhawatiran dan tidak takut akan konsekuensinya hanya karena semua orang menyembunyikan identitas mereka? Naif sekali. Hari ini, aku akan memberitahunya apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Conway dari keluarga Mace. Conway mendengus dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Ya, Anda benar, Master Conway. Saya tidak mencoba mencari alasan untuk orang ini.
Dia pantas mati karena menentang Anda. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di Seoul, keluarga Mache berada di atas segalanya dan karena itu, Anda juga berkuasa. Jika dia tahu siapa Anda, dia seharusnya berlutut dan memohon pengampunan sejak lama. Baiklah, jangan menyanjungku. Keluarga Mache memang yang terbaik di Seoul, tapi aku bukan pewaris pertama keluarga Mache, jadi aku tidak pantas disebut berkuasa. Kurasa kau hanya mengejekku. Wajah Conway berubah muram. Pemimpin itu terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Conway. Dia segera berlutut, bersujud, dan menjelaskan dengan panik, Tuan Conway, saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu bukan niat saya, jadi mohon maafkan saya. Tolong beri saya kesempatan lagi dan saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk Anda sampai saya meninggal. Dia ketakutan. Conway adalah keturunan langsung tertua dari keluarga Mache, dan dia juga sangat berbakat. Awalnya dia adalah pewaris pertama keluarga Mache dan kandidat terbaik untuk kepala keluarga di masa depan. Tanpa diduga, pria itu muncul. Dia sangat berbakat sehingga dia menghancurkan Master Conway dan merebut posisi pewaris pertama keluarga Mache dari Conway. Awalnya, Conway tampak biasa saja. Setidaknya, dia tidak segila sekarang. Setelah jabatannya direnggut, dia berubah drastis. Dia sering melakukan hal-hal yang menakutkan. Setiap kali seorang pembantu melakukan kesalahan, mereka akan disiksa sampai mati. Seiring berjalannya waktu, para pelayan keluarga Mache akan ketakutan setiap kali melihatnya. Mungkin untuk menebus kesalahan Conway, keluarga Mache bersikap lunak pada awalnya. Ketika mereka melihat betapa seriusnya hal ini, mereka membiarkannya masuk ke The Spirit Cage untuk pelatihan lebih lanjut sehingga ia dapat mengambil alih keluarga Mache di The Spirit Cage. Conway banyak berubah setelah bertahun-tahun di The Spirit Cage, tetapi ia masih mempertahankan reputasinya yang dulu. Semua orang takut membuatnya marah. Dia masih merenung sampai hari ini tentang jabatannya yang dicuri. Bahkan setelah diasingkan oleh keluarga, dia masih berpikir dalam hatinya bahwa dia akan kembali dengan megah suatu hari nanti dan mengambil kembali posisi sebagai pewaris pertama secara terbuka dan jujur. Dia, Conway, pastilah kepala keluarga Mache dan dia tidak akan bisa bertahan hidup di The Spirit Cage saja. Apakah aku seseram itu? Tanya Conway dengan tenang. Tidak, aku hanya sangat menghormatimu jadi kuharap kau tidak salah paham, jawab pemimpin itu sambil gemetar. Baiklah, bangun. Jika kamu menyelesaikan masalah hari ini dengan baik, aku tidak akan menuntutmu atas sarkasmemu. Terima kasih, Master Conway. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Pemimpin itu menyeka keringat dingin di dahinya sebelum perlahan berdiri. Ayo, masuklah bersamaku dan lihat siapa anak laki-laki yang tiba-tiba muncul itu. Aku ingin melihat bagaimana dia berani bersikap sombong saat datang ke Seoul. Setelah Conway selesai berbicara, dia berjalan maju, siap memasuki rumah besar itu. Para pria berpakaian hitam mengikuti dengan rapi di belakang. Ketika mereka berada puluhan meter lagi untuk memasuki gerbang rumah besar itu, pintunya tiba-tiba terbuka. David berjalan keluar sambil menggendong Pebbles, bersama Benny dan Putri Evie. Keempat wanita peri mengikuti di belakang. Bab 2213. Apa maksud kalian semua datang ke sini tanpa diundang? Tanya David dengan tenang. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Kehidupan cerdas di The Spirit Cage berasal dari kekuatan pikiran yang merupakan perwujudan jiwa. Jadi, David tidak dapat menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendeteksi situasi sekitarnya seperti di dunia nyata. Oleh karena itu, David kehilangan salah satu pembantunya yang kuat. Jika tidak, para pengawal elit keluarga Nah tidak akan mati. Untungnya kekuatan pikirannya kuat sehingga dia masih kuat di The Spirit Cage. Mengandalkan deduksi naluriah, ia menemukan pergerakan di luar. Untuk memastikan keselamatan semua orang, dia mengetuk setiap pintu untuk membangunkan mereka dan mengikutinya. Ini bukan dunia nyata. Di dunia nyata, David dapat mengandalkan kekuatan pikirannya yang dahsyat untuk mengendalikan situasi di sekitarnya kapan saja, dan ia dapat mengambil tindakan segera saat menemukan sesuatu yang salah. Di The Spirit Cage, dia hanya bisa mengendalikan situasi di sekelilingnya.
Conway melihat David keluar dan berhenti berjalan. Melihat anak dalam gendongannya dan kelima wanita peri, dia sudah bisa memastikan identitas orang ini. Dialah orang yang membeli wanita peri di pameran dagang bawah tanah seharga 250 miliar dolar L. Saya menemukannya. Besar. Saya khawatir akan bertemu orang yang salah dan tidak dapat melampiaskan kemarahan saya. Conway tidak menjawab pertanyaan David, tetapi malah bertanya, apakah Anda David Liddell? Itu aku. Baiklah. Kau sangat berani. Beraninya kau mencuri dariku di pasar gelap. Kau tahu siapa aku? Conway menunjuk David dan bertanya dengan arogan. Aku tidak peduli siapa kalian. Ini adalah kediaman pribadiku dan kalian masuk tanpa izinku dan membunuh orang-orangku. Malam ini, kalian harus meninggalkan hidup kalian di sini dan menjadi tumbal pemakaman bagi orang-orangku, kata David dengan santai. Dia sangat marah dan niat membunuh mengalir dari tubuhnya. Dia bisa mencium bau logam darah yang kuat saat dia melangkah keluar pintu. Lalu, dia melihat para elit keluarga Nah di seluruh halaman. Dari situlah dia bisa mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang itu datang dan membunuh semua orang tanpa bersuara. Jelas mereka tidak datang dengan damai. Oleh karena itu, Daud tidak perlu bersikap baik kepada orang-orang ini. Jika dia tidak ingin mengetahui identitas pihak lain dan mengapa mereka datang, dia akan langsung membunuh mereka. Mereka hanya sekelompok semut. Mereka yang tewas adalah para pengawal keluarga Nah, tetapi mereka bekerja untuknya. Jadi, David masih harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Terjadi keheningan sejenak. Segera setelah itu, hahaha. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa yang meriah. Itu dari Conway. Dia telah berada di The Spirit Cage selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal itu kepadanya. David ingin menguburnya bersama semut-semut itu. Lucu sekali. Tanpa sepengetahuannya, ia juga seekor semut bagi David. Seoul adalah kota lapis kedua, tetapi tidak ada kota lapis pertama di sebelahnya, dan dikelilingi oleh semua kota lapis kedua dan ketiga. Kota tingkat pertama terdekat, Weir, cukup jauh dari sini. Pada dasarnya tidak akan ada tokoh berkuasa yang datang ke sini. Bahkan mereka yang bola-bali antara Weir dan Seoul semuanya pengusaha. Conway telah lama berada di The Spirit Cage, dan dia belum pernah melihat sosok yang kuat dari Weir. Jadi, ini menimbulkan kesalahpahaman di antara orang-orang di Seoul. Tidak ada tokoh kuat dari Weir yang akan datang ke tempat terpencil seperti itu. Sekalipun ada orang asing di kota itu, mereka hanya berasal dari kota lapis ketiga atau lapis kedua di sekitar mereka. Bagaimanapun, mereka bukan dari Weir. Karena David bukan dari Weir, dia pasti berasal dari kota lain. Tidak peduli apakah kota lapis kedua atau ketiga, siapapun yang datang ke sini harus tunduk pada keluarga Mace. Alasan mengapa Conway tersenyum bahagia bukanlah karena ia bahagia, tetapi karena ia sedang mengolok-olok David. Sebagai keturunan langsung keluarga Mace di puncak kekuasaan mereka di Seoul, dia berhak bersikap sombong. Bab 2214. Apakah kamu sudah selesai tertawa? David menatap Conway, memunculkan pembunuhan yang terlihat di matanya. Conway menatap David setelah dia disela. Ketika dia melihat dia membunuh mata David, dia tertawa dengan jijik. Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Aku tidak mau, tapi aku akan melakukannya. Jangan berdebat apakah kau bisa membunuhku. Bahkan jika kau bisa, apakah kau punya nyali untuk melakukannya? Conway mengejek. Aku tidak punya itu. David tertawa. Tidak ada hal yang tidak berani ia lakukan di dunia ini. Namun, dia tidak mau. Setelah dia berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Conway. Ia meletakkan satu tangan di leher Conway dan mengangkatnya ke udara. Sebelum Conway bisa bereaksi, dia merasa tercekik dan kakinya terangkat dari tanah. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu melawan David. Conway ingin mengeluarkan suara, tetapi karena ia dicekik, ia hanya dapat mengeluarkan suara gerutuan. Dia meronta-ronta dan ingin menggunakan tangannya untuk melepaskan tangan David dari sekitarnya, tetapi dia tidak bisa. Tangan David tidak bergerak. Selama David mengencangkan sedikit cengkeramannya, Conway akan mati dan itu akan menjadi akhir baginya.
Orang-orang berpakaian hitam di sekitar mereka sadar kembali dan segera menyerap David. Akan gawat jika Master Conway tertangkap. Jika mereka tidak mampu melindungi Master Conway dan sesuatu yang terjadi padanya, tidak ada pun dari mereka yang bisa keluar dari hidup-hidup. Ketika David melihat ini, ia mengangkat sedikit pemahaman kaki dan menghentakkan kaki ke bawah. Gedebuk, angin kencang yang mengerikan bertiup ke arah orang-orang berbaju hitam di sekelilingnya, dengan David sebagai pusatnya, dan membuat mereka terpental. Ah, huf. Semua orang di tempat kejadian berada dalam kondisi yang tertidur. Para pria berpakaian hitam itu merintih sakit setelah tertiup angin. Kemudian, mereka meleburkan darah dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Seluruh halaman berantakan. Saat Benny berada di Demon Ridge, dia melihat tipu daya David sehingga dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia berasumsi seolah-olah itu hal yang wajar. Di sisi lain, Evie dan para peri wanita menatap David dengan keheranan di mata mereka. Tuan David sungguh luar biasa, pikir keempat peri wanita itu dalam hati. Tidak terlalu buruk rasanya untuk mengikuti guru David. Dia baik dan dia juga menyala. Nasib mereka jauh lebih baik dibandingkan wanita lain yang dikirim. Pemimpin orang hitam berpakaian itu berdiri dan wajahnya tampak ketakutan. Orang ini sangat kuat. Menurutku dia tidak kalah dengan Lord Basil. Tuan Conway sekarang dalam masalah. Jadi, apakah aku punya nyali untuk membunuhmu sekarang? Tanya David sambil tersenyum. Conway memandang David di depannya. Senyum David sungguh menusuk tulang. Conway putus asa dan dia dicekik. Dia tidak bisa bernapas dan merasa seolah-olah energinya terkuras habis. Saat dia diselimuti aura kematian, dia tahu dia akan mati. Namun, dia tidak ingin mati. Conway ingin memohon belas kasihan. Apa, kau ingin aku mengampunimu? Conway mengangguk dan menunjukkan ekspresi memohon di matanya. Jika aku mengampuni kamu, siapa yang akan mengampuni orang-orang yang kamu bunuh? Selagi David berkata demikian, dia perlahan-lahan mengencangkan genggamannya. Dia ingin Conway mati dalam keputusasaan. Saat dia merasakan cengkeramannya menguat, Conway mulai menangis ketakutan. Cairan berbau tajam mulai mengalir dari bawah. Itulah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Jika saja David semakin mengeratkan genggamannya, maka semuanya akan berakhir. Jika Conway mati di The Spirit Cage, dia juga akan mati di Layla. Bab 2215. Ekspresi wajah Conway semakin berubah. Dia akan dicekik sampai mati oleh David. Pemimpin orang-orang itu buru-buru memohon belas kasihan. Tuan, harap tenang. Tuan, harap tenang. Tolong lepaskan Tuan Conway. Kami bersedia mengganti kerugian Anda. Apapun permintaan Anda, tanyakan saja dan keluarga Mace akan memuaskan Anda sepenuhnya. Conway adalah keturunan langsung tertua dari keluarga Mace dan calon kepala keluarga Mace di The Spirit Cage. Setelah Lord Basil mengundurkan diri, ia akan mengambil alih keluarga Mace di The Spirit Cage. Jika sesuatu terjadi pada Conway, tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri karena mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Menjadi keturunan langsung tertua memiliki keuntungan yang unik dalam keluarga besar seperti keluarga Mace. Jika Carmelo tidak begitu luar biasa hingga ia menindas Conway tanpa henti, Conway pasti akan menjadi pewaris pertama keluarga Mace. Conway selalu menganggap dirinya sebagai pewaris pertama keluarga Mace, jadi dia tidak sanggup menerima pukulan dari Carmelo yang muncul di tengah jalan dan merebut posisinya sebagai pewaris pertama. Hal ini menyebabkan temperamennya berubah drastis. Bagaimanapun, status Conway dalam keluarga Mace jelas terlihat. Jika dia mati, seluruh keluarga Mace akan marah besar. Conway mengangguk berulang kali saat mendengar apa yang dikatakan pemimpin itu, mengungkapkan bahwa dia merasakan hal yang sama. Jika David mengizinkannya pergi, dia akan menyetujui syarat apapun. Namun, apakah David setuju? Jawabannya tentu saja tidak. Itu karena dia tidak membutuhkan apapun. Atau lebih tepatnya, keluarga Mace tidak dapat memberinya apa yang diinginkannya. Sekalipun mereka bisa, David tidak akan menerimanya. Dia punya batasnya. Kalau saja orang-orang ini datang untuk mengganggunya dan tidak membunuh siapapun, dia akan baik-baik saja dengan hal itu.
Karena mereka membunuh orang yang bekerja untuknya, mereka harus membayarnya dengan nyawa mereka. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi adalah hal yang biasa. Hanya karena dia membayar lebih dari Master Conway di pelelangan, dia berhak membawa orang ke kediaman David untuk membuat onar dan bahkan membunuh orang. Bagaimana itu bisa masuk akal? Menghadapi orang-orang yang tidak masuk akal seperti itu, David juga akan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal untuk menghadapinya. Dia akan memberi Conway rasa obatnya sendiri. Ini selalu menjadi aturan Daud. Melihat ke arah keturunan langsung keluarga Mace yang ketakutan di depannya, David berbicara perlahan, "Tuan Conway, ingatlah bahwa Anda harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang harus diambil. Jika Anda tidak membunuh orang-orang saya malam ini, saya bisa membiarkan Anda pergi, tetapi karena Anda melakukannya, Anda harus menjadi persembahan pemakaman mereka. Bagi saya, hidup Anda tidak berbeda dari mereka, atau bahkan lebih buruk. Jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk berhenti bersikap sombong dan tetap rendah hati. Jika Anda bermain api, Anda akhirnya akan terbakar. Tuhan akan selalu mengirim seseorang untuk menghukum Anda." Setelah mendengarkan David, Conway dapat merasakan cengkeramannya mengencang. Ekspresi Conway perlahan berubah dari putus asa menjadi panik. Dia tahu dia akan mati. David tidak akan bersikap lunak padanya, tetapi dia tidak ingin mati. Dia masih menunggu hari di masa depan ketika dia bisa kembali ke Leila, mengalahkan Carmelo secara langsung, dan mendapatkan kembali semua yang hilang darinya. Pada saat ini, Conway menyesalinya. Ia menyesali mengapa ia datang memprovokasi David, si pembawa malapetaka ini. Siapakah yang menyangka pemuda yang tiba-tiba muncul di Seoul ini begitu sakti? Dilihat dari penampilan David barusan, dia pasti tidak kalah dengan Lord Basil dalam hal kekuatan. Bab 2216. Ia juga merupakan wali kota Seoul saat ini. Terlebih lagi, David masih sangat muda, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan di belakangnya. Conway membuat kesalahan yang biasa dilakukan. Sejak memasuki The Spirit Cage, dia telah mengandalkan pengaruh keluarga Mace dan meskipun dia tidak dapat menguasai tempat itu, dia tidak jauh dari melakukan hal itu. Itulah sebabnya dia selalu sombong. Ia menduga tidak akan ada seorang pun yang berkuasa di Seoul, dan tidak akan ada seorang pun yang berkuasa yang datang ke kota terpencil lapis kedua ini. Pada akhirnya, dia secara tak terduga menghadapi kemungkinan yang sangat kecil ini. Dia sangat tidak beruntung. David kembali mempererat cengkeramannya di bawah tatapan mata Conway yang putus asa dan tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang ketakutan. Retakan. Suara leher Conway patah terdengar. Conway, yang masih berjuang keras, menatapnya dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan menjadi lemas. David lalu melemparkan tubuhnya ke samping dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya dengan suara keras. Tempat itu sunyi. Semua pria berpakaian hitam menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tak percaya. Tuan muda meninggal begitu saja. Bagaimana kami bisa menjelaskan ini kepada keluarga Mace? Dan bagaimana kita akan menghadapi murka keluarga Mace? Setelah dia melakukan itu, David bertepuk tangan seolah jijik karena tangannya kotor setelah membunuh keturunan langsung keluarga Mace. Gadis kecil Pebbles selalu berada dalam pelukan David. Namun, dia tidak merasa takut sedikit pun setelah melihat David membunuh seseorang. Tampaknya masalah sepele ini tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Pemimpin orang berpakaian hitam bergegas ke tubuh Conway, lebih dari 10 meter jauhnya, untuk memeriksanya. Setelah memastikan bahwa Conway telah tewas, dia jatuh ke tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah berakhir, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tuan Conway sudah tewas, Tuan Conway sudah tewas." Ketika mereka mendengar itu, seluruh pria berpakaian hitam tiba-tiba roboh seperti balon kempes. Ketika David melihat bagaimana orang-orang ini bertindak, ia menyadari bahwa mereka takut akan hukuman dari keluarga Mace dan itulah sebabnya mereka bersikap seperti ini. Jadi ia tidak berniat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Pertama, dia akan mengotori tangannya. Yang kedua, kalau di sekitar rumah banyak yang meninggal, itu tidak baik dan akan merepotkan kalau mau pindah. Jadi,
Dia melihat ke arah orang-orang berpakaian hitam yang masih tergeletak di tanah di sekitarnya dan berkata, "Kalian semua berada di bawah hasutan orang lain, jadi malam ini aku hanya akan memberimu pelajaran. Aku tidak akan mengambil nyawamu, tetapi aku harap kalian bisa berperilaku baik di masa depan. Jangan memihak pada pelaku kejahatan, jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah lain kali." Orang-orang itu tidak menghargai kemurahan hati Daud. Jika Conway masih hidup, mereka akan sangat berterima kasih kepada David, tetapi sekarang dia sudah mati, bahkan jika David membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan dapat lolos dari hukuman keluarga Mace. David mengabaikan kedua pria itu. Ia berbalik dan berjalan ke arah Benny dan Evie sambil menggendong Pebbles. Ketika dia berbalik lagi, dia melihat semua orang masih di tempat. Mereka sama sekali tidak bergerak, jadi dia memancarkan rasa permusuhan yang kuat dan berkata, "Aku akan memberimu 10 detik untuk membawa tuanmu dan keluar dari sini atau aku akan membunuhmu." Ini membangunkan semua orang. Sambil membawa jasad Conway, orang-orang berpakaian hitam itu terhuyung-huyung meninggalkan halaman depan. Tak seorang pun yang tak takut menghadapi kematian. Bahkan jika mereka akan dihukum oleh keluarga Mace ketika mereka kembali, itu akan lebih baik daripada mati di sini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua pria berpakaian hitam menghilang. Yang tersisa hanyalah tubuh pengawal elit keluarga Nah. Benny berdiri dan memberi perintah, "Cari tempat dan kubur mayat-mayat itu. Aku akan menyampaikan berita itu dan memberikan kompensasi yang baik kepada keluarga mereka. Aku berjanji mereka tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidup mereka." "Ya, Nyonya." Beberapa pengawal elit keluarga Nah keluar dari pintu samping dan mulai mengurus mayat rekan-rekan mereka. Mereka terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama akan menjaga paruh pertama malam dan tim lainnya akan menjaga paruh kedua malam. Saat itu, tengah malam dan sebagian dari mereka sedang tidur. Ketika mereka mendengar keributan itu dan bergegas keluar, mereka melihat guru David menunjukkan kekuatan gaibnya untuk membunuh seseorang. Karena itu, mereka tidak berani mengganggunya. Bab 2217. David menatap mayat-mayat di tanah dan berkata dengan rasa bersalah, "Nona Nah, saya serahkan ini pada Anda. Nanti saya akan memberikan sejumlah uang, tolong sampaikan kepada keluarga mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini mati untuk saya dan saya menyebabkan mereka mati karena saya tidak mengetahuinya tepat waktu. Tuan David, Anda tidak perlu melakukan itu. Jika bukan karena Anda, mereka pasti sudah dibunuh oleh para perampok di Demon Ridge sejak lama. Selain itu, keluarga saya memiliki tim yang akan mengurus keluarga mereka dan kami tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk," jawab Benny. "Apapun yang terjadi, orang-orang ini meninggal saat melindungi keselamatan kita. Jadi, anggap saja ini sebagai sesuatu yang kecil dariku agar keluarga mereka bisa hidup lebih baik di sisa hidup mereka. Baiklah, saya akan berterima kasih atas nama mereka." Karena David memaksa, Benny tidak lagi menolak. "Putri Evie, kembalilah dan beristirahatlah. Mereka mungkin tidak akan kembali malam ini. Jika mereka kembali, kemungkinan besar mereka akan kembali besok." David menoleh ke Evie dan berkata, "Baik, Tuan David," jawab Evie dengan nada riang. Kelompok itu kembali ke kamar mereka. David tidak beristirahat ketika dia kembali ke kamarnya, tetapi malah duduk di kursi. Dia pastinya tidak akan tidur malam ini. Dia hanya mengatakan itu tadi agar Evie dan yang lainnya bisa beristirahat dengan baik. Sulit untuk mengatakan apakah keluarga Mace akan segera datang untuk membalas dendam. Jadi dia hanya bisa tetap waspada. Jika tidak, akan buruk jika menimbulkan lebih banyak korban di pihak keluarga Nah. Tidak tidur sepanjang malam bukanlah apa-apa bagi seseorang selevel David. "Pebbles, aku baru saja membunuh seseorang. Apa kau takut?" tanya David. "Kamu membunuh orang jahat, jadi aku tidak takut," jawab gadis kecil itu sambil menggelengkan kepalanya. "Bagaimana Pebbles tahu kalau mereka orang jahat? Kamu orang baik, dan orang baik hanya membunuh orang jahat, jadi orang yang kamu bunuh sudah pasti jahat." David terhibur dengan betapa tenangnya Pebbles. "Haha, Pebbles, kamu sangat bijaksana. Di masa depan, kamu mungkin akan melihatku membunuh banyak orang jahat jika kamu mengikutiku,"
jadi jangan takut. Jangan khawatir, meskipun aku kecil, aku sangat pemberani. Jika kamu bertemu orang jahat yang tidak bisa kamu kalahkan, aku akan membantumu mengalahkannya. Gadis kecil itu mengangkat tangan kecilnya sambil berbicara. Gadis baik, Pebbles, aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia, dan di masa depan, aku akan membiarkanmu mengalahkan orang jahat manapun yang tidak bisa kutangani dengan sekuat tenaga. David mencium Pebbles di wajah manisnya setelah dia selesai berbicara. Tentu saja, ini hanya candaan. Jika dia tidak dapat mengalahkan seseorang, bagaimana dia akan mengirim Pebbles untuk mati demi dia? Gadis kecil itu tersipu setelah David menciumnya. Dia sudah menganggap serius perkataan David, jadi dia harus makan dengan cepat dan melindungi kakak laki-lakinya saat dia besar nanti. Gadis kecil itu memiliki ingatan yang pendek sehingga dia tidak dapat mengingat banyak hal. Namun, dia ingat bahwa dia dapat tumbuh dengan cepat dan melindungi kakak laki-lakinya jika dia makan. David mungkin tidak menyadari bahwa setelah berhari-hari makan dan minum banyak harta, tubuh Pebbles telah tumbuh sedikit karena tidak terlihat. David, aku mau makan lagi. Baiklah, aku akan mengambilkannya untukmu. Gadis kecil itu memakan harta karun lainnya yang bernilai puluhan miliar sebelum tertidur di pelukan David. Bab 2218. Keluarga Mace di Seoul. Saat ini, keluarga Mace hanya bisa digambarkan sebagai keluarga yang gembira. Semua anggota senior keluarga Mace berkumpul di ruang pertemuan dengan ekspresi serius. Seseorang tergeletak di lantai ruang rapat. Conway, keturunan langsung tertua dari keluarga Mace, yang lehernya diremukkan oleh David. Lord Basil dari keluarga Mace, yang juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluarga Mace di The Spirit Cage dan wali kota Seoul, duduk di kursi utama. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, apa pendapat kalian?" Tak seorang pun bersuara. Conway, keturunan langsung tertua dari keluarga Mace, telah meninggal dan ini bukan masalah kecil. Tidak seorang pun berani berbicara tanpa berpikir. Sedikit kecerobohan mungkin akan berakibat serius. Setelah menunggu beberapa saat, Basil melanjutkan, "Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jika tidak ada yang berbicara, aku akan memanggilmu satu persatu. Sesuatu yang sangat serius telah terjadi dan sebagai senior keluarga, kau akan kembali ke Leila jika kau tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan menghabiskan waktu di sini. Banyak orang ingin datang ke The Spirit Cage." Basil adalah orang nomor 2 di keluarga Mace dan kepala keluarga di The Spirit Cage. Sekarang, ia telah menjadi wali kota Seoul untuk masa jabatan ini. Dalam keluarga Seoul Mace di The Spirit Cage, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Dia bisa memarahi siapa saja yang dia mau, dan mereka yang dimarahi hanya bisa menahannya. Kalau ada yang berani membantah, pasti amarahnya akan lebih besar lagi. Hukuman yang paling ringan adalah dikeluarkan dari The Spirit Cage dan dikirim kembali ke Leila. Hukuman beratnya bisa berupa dibuat lumpuh atau dipukuli sampai mati. Para petinggi keluarga Mace saling berpandangan di ruangan itu. Mereka tidak mau berbicara dan mereka semua ingin orang lain yang berbicara. Seiring berjalannya waktu, detik demi detik, wajah Basil semakin muram di kursi utama. Salah satu senior berdiri dan berkata, "Tuan Basil, saya rasa kita harus berhati-hati dalam menangani hal ini. Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan santai. Kita harus melihat situasinya terlebih dahulu." "Apa alasannya?" tanya Basil. "Menurut orang-orang yang ada di sana, pihak lain hanyalah seorang pemuda tetapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Pemuda itu hanya melakukan satu gerakan, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Ditambah lagi, dia baru saja tiba-tiba muncul di Seoul baru-baru ini. Kita tidak dapat bertindak gegabah tanpa mengetahui latar belakangnya dalam keadaan seperti itu." Basil mengangguk. "Oke, lumayan. Kamu sudah berusaha keras menganalisis ini. Setidaknya kamu tidak berniat membawa seseorang untuk menghancurkan pihak lain saat dibutakan oleh amarah." Si senior yang berbicara itu menghela napas lega dalam hati, dan di saat yang sama, dia merasa gembira di dalam hati. "Tampaknya saya melakukan hal yang benar dengan berdiri dan berbicara terlebih dahulu.
Jarang sekali mendapat penegasan dari Lord Basil. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian punya pendapat yang berbeda? Basil melanjutkan pertanyaannya. Setelah orang itu mengambil alih pimpinan, akan lebih mudah bagi orang kedua. Tak lama kemudian, yang lain berdiri dan berkata, Tuan Basil, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Sage tadi. Kita harus menyelidiki secara menyeluruh sebelum bertindak, tetapi kita juga perlu mengirim orang untuk memeriksa musuh. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Conway adalah keturunan langsung tertua dari keluarga Mace. Jika kita tidak melakukan apapun, kita akan dipandang rendah oleh kekuatan lain dan menjadi bahan tertawaan di kota. Kau benar, kehormatan keluarga Mace tidak bisa diinjak-injak. Conway masih merupakan keturunan langsung tertua dari keluarga itu. Bahkan jika dia melakukan kejahatan keji, hanya kita yang bisa menghadapinya. Jika orang lain berani bertindak, mereka harus menanggung kemarahan keluarga Mace. Mata Basil penuh dengan kebencian. Kemudian satu demi satu, para petinggi keluarga Mace berdiri untuk menyampaikan pendapat mereka. Semuanya tentang 2 poin utama. Pertama-tama, keluarga Mace tidak bisa kehilangan martabat mereka. Kedua, mereka harus memahami latar belakang musuh sebelum mereka bisa membalaskan dendam Conway. Bab 2219. David segera menyadari adanya gerakan di luar, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tampaknya orang-orang ini tidak akan yakin sampai mereka menghadapi kenyataan pahit. David sudah menunjukkan belas kasihan, tetapi mereka tetap menolak untuk melepaskannya. Jika memang demikian, mereka tidak seharusnya menyalahkan David karena bersikap kejam. David telah memberi keluarga Mace kesempatan, tetapi sayang sekali mereka tidak menghargainya. Tepat ketika dia mengira orang-orang dari keluarga Mace akan menyerbu masuk dan hendak mengambil tindakan, pergerakan di luar perlahan menghilang. Hal ini membingungkan David. Apa yang telah terjadi? Mereka sudah ada di sini, jadi mengapa tidak bergegas masuk seperti Conway? Apakah mereka hanya mencoba mengawasiku dan tidak membiarkanku melarikan diri? Setelah berpikir sejenak, David merasa ini sangat mungkin. Mungkin karena mereka tidak dapat melihat dengan baik di malam hari, jadi tidak tepat untuk mengambil tindakan. Jadi, sudah waktunya untuk bertindak di siang hari setelah malam berlalu. Karena keluarga Mace tidak bertindak, David tidak repot-repot mengejar mereka. Ia juga ingin bertindak pada siang hari. Ini bukan dunia nyata. Tanpa kekuatan pikirannya, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi. Dia hanya punya banyak kekuatan, jadi tak masalah baginya untuk membunuh. Namun, akan sedikit merepotkan baginya untuk melindungi orang lain. Dia bisa membunuh semua orang di sekitarnya dengan satu gerakan, tetapi jika dia melakukannya, dia tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. David tidak muncul dan pengawal elit keluarga Nah ketakutan. Setelah membuang mayat, mereka mengambil alih tugas malam, dan kali ini, semua orang sangat waspada. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka bisa mendengar banyak gerakan di luar lagi. Pasti keluarga Mace yang datang untuk membalaskan dendam atas kematian Conway. Akan tetapi, kenyataan tidak berjalan sesuai bayangan mereka. Keluarga Mace memang datang dan mengepung rumah besar itu tetapi mereka tidak berhasil masuk. Malam berlalu seperti ini. Keesokan paginya, Tuan Basil dari keluarga Mace membawa para tetua keluarganya ke rumah mewah tempat David menginap. Tokoh kuat yang berjaga di sini berteriak dengan hormat, Tuan Basil. Apakah dia masih di sana? Tanya Basil. Ya, Tuan Basil. Hebat, masuklah bersamaku untuk melihat siapa orang sombong ini. Setelah berkata demikian, Basil mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah penyelidikan semalaman, dia masih belum bisa mengetahui siapa David. Namun, dia tahu bahwa David datang ke Seoul dari kota Nightingale belum lama ini. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga kaya. Kini dia bergaul dengan keluarga Nah di kota Nightingale. Basil sama sekali tidak terganggu dengan keluarga Nah. Mereka hanyalah keluarga kecil dari kota kelas 3, jadi dia tidak perlu takut pada mereka. Selain itu, dia bisa menghabisi mereka kapan saja dia mau. Mengenai asal-usul David sebelum ia pergi ke kota Nightingale, mereka masih belum tahu karena mereka hanya punya sedikit waktu untuk memeriksanya.
Basil datang ke sini sendiri untuk mencari tahu siapa David. Begitu mereka mengetahui identitas David, mereka dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Begitu dia memasuki tempat itu, dia melihat seorang pemuda duduk di halaman depan. Dia menggendong seorang gadis kecil di tangannya dan di belakangnya ada 5 wanita peri dan seorang wanita setengah baya yang cantik. Menurut informasi yang didapatnya, orang itu adalah David Liddell, orang yang membunuh Conway. Bab 2220. Lebih jauh lagi, kelima wanita elf itulah yang menjadi penyebab konflik antara kedua pihak. Melihat David, Basil tidak berhenti. Ia melangkah ke halaman depan dengan langkah lebar, diikuti oleh sekelompok senior dari keluarga Mace dan beberapa elit berkuasa. Ada ratusan orang dalam tim, tidak termasuk penjaga di luar. Semua tokoh kuat keluarga Mace ada di sini. Beruntungnya, halaman depan rumah besar yang dibeli David cukup luas, sehingga tim yang berjumlah lebih dari 100 orang itu hanya menempati satu sudut. Untuk mencegah keluarga Mace melakukan serangan diam-diam, David juga pergi ke halaman terlebih dahulu untuk menunggu. "Apakah kamu dari keluarga Mace?" tanya David. "Saya Basil Mace, kepala keluarga Mace di The Spirit Cage dan juga wali kota Salt," jawab Basil. "Apakah kau di sini untuk membalaskan dendam Conway?" "Saya di sini untuk menyelidiki kebenaran masalah ini." Jawaban Basil mengejutkan David. Awalnya dia mengira jika pihak lain datang, mereka akan menyerang tanpa pandang bulu, karena itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh pasukan besar. Tidak masalah apakah David bersalah atau tidak. Mereka akan menjatuhkannya terlebih dahulu dan baru membicarakannya nanti. Namun, setelah dipikir-pikir, David pun mengerti dalam hatinya. Tampaknya keluarga Mace terintimidasi oleh kekuatannya. Berdasarkan pengaruh keluarga Macemu di Salt, kau seharusnya sudah menemukan jawabannya sejak lama. David tersenyum. "Kami secara umum sudah jelas tentang apa yang terjadi, tetapi masih ada beberapa detail yang perlu Anda klarifikasi. Bagaimanapun, pihak lain, Conway, telah tewas di tangan Anda." "Sangat mudah. Conway dan aku berpartisipasi dalam pameran dagang bawah tanah dan kami mengincar barang yang sama pada waktu yang sama. Lalu, aku mengalahkannya dan membelinya. Dia menolak untuk menerimanya, jadi dia menggunakan koneksi keluarganya untuk menemukanku. Lalu, dia masuk ke tempatku tadi malam dan membunuh anak buahku. Karena itu, aku membunuhnya dan memberinya persembahan penguburan. Sesederhana itu. Aku akan menerimanya terlepas dari apakah keluargamu ingin melawanku atau berdamai." Setelah David selesai berbicara, dia menyilangkan kakinya dan tampak acuh tak acuh. Dia selalu berprinsip jika orang lain tidak menyakiti hatinya, maka dia pun tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah, tetapi dia juga tidak takut pada masalah. Disinilah masalahnya berakhir, dan David tidak mau membahasnya lebih jauh. Beberapa pengawal keluarga Nah dikorbankan di pihaknya sementara seorang keturunan keluarga Mace juga tewas, jadi keadaan seimbang. Jadi, jika keluarga Mace bersikeras membalas dendam atas kematian Conway, maka mereka tidak boleh menyalahkannya. Setelah David mengatakan hal itu, semua anggota keluarga Mace di tempat kejadian menunggu Lord Basil meledak. Dari sudut pandang mereka, dengan temperamen Lord Basil, dia tidak akan pernah mampu menelan keluhan ini. Namun, situasi sebenarnya mengejutkan mereka. Basil tidak langsung marah, tetapi bertanya dengan tenang, "Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Apa yang kau lakukan di Salt? Itu bukan urusan keluargamu, kan?" tanya David balik. "Sebagai wali kota Salt, saya berhak bertanya kepada Anda, apakah tujuan kedatangan Anda ke sini akan membahayakan keselamatan warga Salt?" kata Basil dengan tegas. David tersenyum saat mendengarnya. "Cukup, jangan pura-pura sok suci. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau hanya ingin tahu apakah aku punya dukungan kuat di belakangku dan kemudian memutuskan apakah akan melawan atau berdamai, kan? Aku bisa memberitahumu sekarang, aku baru saja memasuki The Spirit Cage belum lama ini dan aku tidak punya pendukung yang kuat. Aku tidak suka membuat masalah, tetapi aku juga tidak takut masalah. Keluargamu telah datang untuk menggangguku berkali-kali, jadi kau pikir aku lemah." Sambil berbicara,
Senyum di wajah David berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh ekspresi serius. Jawabannya membuat Basil bingung dan Basil tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. David tidak diragukan lagi merupakan keturunan langsung dari suatu kekuatan tertentu. Itu sudah pasti. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai prestasi seperti sekarang. Namun, setelah penyelidikan semalaman, keluarga Mace tidak dapat menemukan kota di sekitar yang memiliki nama keluarga Liddell. Bahkan kota tingkat pertama terdekat, Weir, tidak memiliki keluarga dengan nama keluarga Liddell. Dari mana asal David? Apakah dia berkata jujur? Atau apakah dia mengubah namanya? Atau apakah dia datang dari tempat yang lebih jauh? Kemungkinan terakhir sangat kecil. Siapapun yang bisa memasuki The Spirit Cage tidak akan tinggal terlalu jauh dari titik keberangkatan mereka. Biasanya, mereka akan tinggal di dekat area tersebut. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi dengan aman saat mereka menghadapi keadaan darurat.